Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kondisi Ruben Onsu memprihatinkan. Baim Wong ungkap kekhawatiran. Baim Wong turut prihatin melihat temannya Ruben Onsu yang divonis mengidap MT-Sela Syndrome. MT-Sela Syndrome yang diidap oleh Ruben Onsu diketahui sebagai penyakit langka yang menyerang bagian otak. Mengutip dari Mount Sinai dari kompas.com, MT-Sela Syndrome adalah kondisi kelenjar pituitari yang menyusut atau menjadi rata. Pituitari merupakan kelenjar yang berukuran kira-kira sebesar kacang yang ditemukan pada dasar otak, terletak di dalam sebuah ruang yang disebut dengan sela. Karena kelenjar itu menyusut atau rata, keberadaannya tidak bisa terlihat saat pasien melakukan tes MRI. Mendengar penyakit yang diidap oleh Ruben Onsu, Baim Wong sekadar mampu mendoakan kesehatan suami Sarwenda. Mendengar jenis penyakit langka yang diidap Ruben, pemain film bebas ini juga mengaku agak khawatir dengan kondisi presenter 38 tahun itu. Kendati demikian, Baim enggan bertanya lebih dalam soal penyakit Ruben, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik. Meski sudah lama tak berjumpa, suami Paula Verhoeven ini pun sudah berencana untuk bersilaturahmi dengan Ruben Onsu. Diakui Baim, ia teringat mendiang ibunya Kartini Marta Atmaja yang mengajarkan untuk menjenguk orang sakit. Berikut wawancara dengan Baim Wong. WhatsApp, tapi ya masih banyak sekali sih WhatsApp masuk sama dia. Jadi buat saya bukan dari balas, tapi karena memang terlalu banyak. Saya mendoakan semoga diangkat penyakitnya, keluarganya juga jadi sehat juga semuanya ya. Doa yang terbaik buat Ruben dari keluarga saya. Tapi terakhir komunikasi itu kapan dengan Kak Ruben? Sudah lama. Saya jarang ketemu sama Ruben. Makanya waktu itu WhatsApp ada pemikiran itu teleponnya ganti atau enggak ya, teleponnya ganti atau apa, masih berpikiran ke arah sana. Cuman saya WhatsApp langsung ke WhatsApp. Ada keinginan buat silaturahmi kan? Pastinya itu yang diajarin sama mama ya. Kalau orang sakit datang, kalau orang ini datang, itu yang selalu diajarin sama orang tua sama mama. Selalu mama itu datangin orang yang sakit, maaf orang yang lagi sekarang dia datang supaya pelajarin, lihat yang tahu ibadahnya tahu. Ketika memang dia ke ini dia nggak tahu apa surga. Menurut aku supaya belajar hidup itu bukan cuma gitu aja. Jadi kamu menghargai waktu yang ada itu perharinya itu gunakan buat ibadah. Karena ketika besok kamu meninggal, ya dinilai itu. Makanya coba datang terus saja ke orang sakit, karena kita kan tahu waktu kita itu ternyata sempit banget. Baik, mungkin sosok Kak Ruben sendiri di mata Kak Baim seperti apa sih? Dia orang baik, orang yang mensupport temannya untuk hebat ya. Dia sayang juga sama keluarganya, dia sayang sama anak-anaknya, dia panutan buat usahanya. Saya itu melihat dia besar sekali. Mudah-mudahan dia sehat ya, mudah-mudahan dia bisa mengajarkan kita semua dalam bidangnya. Karena update terakhir kan sumsum tulang belakangnya ada penyempitan. Itu saya kata-kata penyempitan itu sebenarnya agak trauma ya, penyempitan, pendarahan. Saya takut banget sebenarnya kenapa-napa, tapi kita doakan aja. Saya juga mau nanya juga separah apa, ini apa penyempitan itu gimana sih kamu nanya. Biarkan nanti doa kita pas nanti kita sholat buat dia itu tulus, nggak takutan, supaya insya Allah nyampe. Melihat Kak Ruben yang walaupun sakit gitu ya Pak, masih sibuk syuting, terus juga masih nganterin anaknya sekolah, gimana sih Pak? Iya, itu yang kadang-kadang itu mempertanyakan di saya juga, kenapa
Karena itu yang dilakuin Olga dulu ya. Ya. Saya ngeliat dia masih kerja, masih ini. Cuma kita nggak tahu tanggung jawab dia di pekerjaan. Lebih ke tanggung jawab mas. Malah saya bilang orang-orang seperti itu orang-orang yang hebat sekali. Orang-orang itu penuh tanggung jawab. Bisa aja sih dia memang sudah. Jadi cuman saya nggak tahu orang-orang itu orang-orang hebat. Yang mungkin kita bisa belajar dari dia. Arti tanggung jawab itu seperti apa. Kak, lebih mulai juga nggak sih tentang kesehatan dengan adanya banyak Terlalu sibuk juga nggak baik atau Iya. gimana nggak baik. Betul, betul. Itu betul banget. Terlalu sibuk nggak baik. Makanya saya itu selalu menjaga gimana caranya saya itu punya kehidupan yang jam 7, jam 8 itu saya udah pulang, jam 9 saya tidur. Dan memang saya setiap hari seperti itu. Saya nggak mau saya kerja banyak, saya pulang anak saya udah tidur. Saya nggak mau. Saya harus nemenin anak saya tidur. Saya cerita sama dia nanya sama saya. Apa cerita ondel-ondel. Oke. Ada suatu hari itu dia malam saya sebelum tidur setengah 9, jam 9. Selalu setiap hari seperti itu dan bangun itu jam 4. Saya bangun, saya ini dan dia biasa bangun jam 6 ya, jam setengah 7 saya lagi gym. Itu rutinitas saya tiap hari. Saya nggak mau full pekerjaan sampai jam 1, jam 12. Kita datang lagi pagi, dia masih tidur. Benar, momen yang seperti itu yang kadang-kadang nggak bisa balik lagi ya. Momen seperti itu yang kita tak bilang karena kita kebanyakan kerja. Cuman tipe lu sendiri tipe yang gampang stresan nggak sih? Kayak kemarin sempat ngejalanin yang tentang rumah lah, belum lagi ngadepin bisnis yang begini begitu. Kalau kita anggap stres dan tidak ya pasti masalah yang kemarin saya itu pasti kalau dibilang bikin stres ya banget lah. Tapi ya seharus positif itu juga kita melihat masalah. Jadi bukan yang masalah tapi lebih ke arah gimana cara kita nyelesain. Karena gini loh, kalau saya tuh komen apa ini, saya tuh orang pikiran banget. Saya nggak mungkin lihat ini, semukanya se-firm ini ya nggak mungkin. Pasti matanya kosong, mikirnya kemana-mana, kosong gitu kemana-mana. Karena saya orangnya seperti itu. Satu aja komen saya baca, saya ngaruh banget. Makanya ketika saya meeting sama orang atau nggak lagi kerja, aura saya nggak akan enak di depan orang itu. Itu yang saya belajar dulu. Dia akan melihat saya ngawang dan aura kita juga beda. Kalau dibilang stres ya, itu kejadian kayak satu Indonesia gimana sih bully saya? Satu Indonesia mencaci maki saya. Cuman kita harus punya ya mungkin kita sebenarnya juga tes ini. Cuma kita harus punya keyakinan itu kalau mau kita benar. Ya. termasuk yang ngecek kesehatan nggak sih Kak? Berita selanjutnya, suami Zaskia Gotik hamili wanita lain sebelum menikah dengan Zaskia. Masyarakat dibuat geger dengan kabar bahwa suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, menghamili wanita lain. Kabar tersebut berawal dari seorang model asal Yogyakarta, Vera Nosiliana, yang melayangkan gugatan kepada Sirajuddin Mahmud di Pengadilan Negeri Cikarang. Banyak rumor yang beredar bahwa Sirajuddin Mahmud selingkuh dari Zaskia Gotik hingga akhirnya memiliki anak dari wanita lain. Menanggapi informasi yang simpang siur, kuasa hukum Vera Nosiliana menegaskan bahwa kliennya hamil sebelum Sirajuddin Mahmud menikah dengan Zaskia Gotik. Lebih lanjut, Sion Tarigan menyebut bahwa Vera Nosiliana bertemu dengan Sirajuddin Mahmud di Yogyakarta. Keduanya terakhir berhubungan pada akhir tahun 2019 lalu. Hingga akhirnya Vera Nosiliana hamil tanpa menikah. Sebelumnya diberitakan bahwa suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, digugat oleh Vera Nosiliana ke Pengadilan Negeri Cikarang atas pengakuan anak. Dilihat dari sistem informasi penelusuran perkara, gugatan masuk terhitung pada 20 Juni 2022. Dalam gugatan tersebut, Vera Nosiliana menggugat 4 aset bangunan milik Sirajuddin Mahmud Sabang dan uang ganti rugi material maupun imaterial dengan total mencapai sekitar 17 miliar rupiah. Berikut wawancara dengan kuasa hukumnya.
Siapa namanya di belakang tuh? Oke, buat teman-teman semua ya, saya tadi kan kita sama-sama mengikuti persidangan, ya. Agendanya apa, berikutnya agendanya apa, tadi majelis sudah menyampaikan. Dan saya tidak ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Apa yang mau saya sampaikan, nggak ada. Nggak ada, belum ada yang baru, agendanya juga masih sama seperti persidangan sebelumnya gitu. Jadi belum ada yang baru teman-teman semua. Bang, kecewa bang dengan pihak sana nggak datang bang? Ya enggak sih, itu kan haknya mereka ya. Nggak ada kekecewaan lah, itu haknya mereka. Mereka mau menggunakan haknya atau tidak itu terserah pada mereka. Tapi sudah sampai atau belum undangan? Tadi kan sudah sama-sama dengar ya, di dalam undangan sudah disampaikan, tapi kondisi rumah terkunci. Bang udah berapa kali coba ke rumah Bang Jarudin? Saya tidak pernah ke rumah Sirajudin. Atau hubungin kontak seperti apa? Saya tidak pernah. Sendiri gimana? Kalau diundang oleh pengadilan, kita akan hadir. Kita akan hadir. Sendiri seperti apa bang? Baik-baik saja. Kemarin katanya tidak bisa dihubungin bang, kata Bang Indra, saudaranya katanya dia lagi tidak bisa dihubungin. Siapa? Lagi tidak bisa dihubungin dia. Oleh siapa? Oleh Indra Tarigan. Indra Tarigan. Seperti apa bang sebenarnya? Itu siapa tuh? Bang itu katanya kan ngaku Dia mengaku katanya saudaranya. Bisa dibilang mungkin bisa Itu mungkin ini apa namanya? Yang dimaksud itu saudara sebangsa setanah air kali ya. berarti kan dulu tidak ada hubungannya Bang ya? Nggak ada hubungan apapun itu, saya kira cuman ya begitu. Saudara sebangsa dan setanah air. Oke, kondisi Kita semua juga kan bersaudara kan ya. Iya bang, kondisi dia sendiri seperti apa dalam artian dia yang sebagai orang yang mungkin merasa Kondisinya baik-baik saja, kondisinya baik-baik saja ya. Anak sudah berumur Agustus ini genap 2 tahun. Berarti mungkin diperjelas lagi bang, apakah Ines ini dihamili, sorry ya kalau saya bilang dihamili, ketika sudah menikah dengan Gotik atau sebelum menikah dengan Gotik? Sebelum Ya? sebelum. Pertegas saja ini. Nggak ada. Saya juga kan menyampaikan kronologinya itu kan sebelum. Iya, Hubungannya dengan Gotik ya Kalau bang? ada berita yang seperti itu, saya kira sumbernya nggak kredibel tuh. Oh pernikahannya waktu itu Dan secara buat teman-teman cari informasi yang sumbernya yang kredibel lah. Ya. Kejadiannya tahun berapa bang? Apanya? Kejadiannya tersebut? pernikahannya. Pernikahan siapa? Jarudin dan Ines. Belum ada menikah, belum ada menikah ya. Oh belum ada Mereka pernikahan. berhubungan itu akhir 2019. Oke, itu ya. Bang berarti Sudah ya? tidak ada Bang. Berarti tidak ada pernikahan sah ya? Berapa kali Ataupun ketemu liwatan. sama Bang Yang mana nih? Ketemunya di mana bang? Waduh, berapa kali bertemunya saya tidak tahu ya. Tapi ketemunya di Yogyakarta. selalu di Jogja ya bang? Nah, itu saya tidak tahu. Sekarang ada yang mengalami traumatik sendiri gimana? Saya bukan ahli untuk itu. Saya tidak berkomentar untuk itu. Apakah dia trauma atau apa saya tidak tahu. Ines sendiri sudah berapa lama mengenal Sirajudin? Saya nggak tahu sudah berapa lamanya. Tapi mereka itu dikenalkan oleh teman. Jadi si SM ini punya teman di Jogja yang juga kebetulan temannya si V ini, nah dikenalkan. Dalam kondisi status ya, statusnya pada saat itu duda, oke? Statusnya pada saat itu duda. kalau ini Jadi kalau ada berita di luar itu informasi yang kalian dapatkan sumbernya tidak kredibel. Oke, itu Bang, kalau nanti diperlukan tes DNA gimana bang? Bang, kalau nanti diperlukan Berita selanjutnya datang dari Fairuz Arafik mulai selektif pilih tawaran syuting untuk anaknya.
pasangan selebritas Fairuz Arafiq dan Sony Septian mulai selektif menerima tawaran syuting untuk anak-anaknya. Seperti Fairuz Arafiq dan Sony Septian, anak-anak mereka juga mulai sering diajak syuting untuk program televisi. Fairuz Arafiq dan Sony Septian mengaku sering menolak tawaran syuting untuk anak-anak mereka. Saat ini, mereka tetap mengutamakan pendidikan untuk anak-anaknya. Fairuz Arafiq dan Sony Septian tidak ingin anak-anaknya kehilangan waktu bermain. Bagi Fairuz, anak-anaknya saat ini butuh belajar sambil bermain. Fairuz dan Sony Septian tahu pekerjaan di lokasi syuting yang lebih banyak menunggu. Jika anak-anak sudah dewasa dan ingin terjun ke dunia akting, Fairuz Arafiq dan Sony Septian akan mengizinkannya. Sony Septian menolak tawaran syuting untuk anak bukan karena masalah uang. Berikut wawancara dengan Fairuz dan Sony. Ayo, yuk. Ya. Udah ya, aman? Udah ya? Aman. Aman nggak nih? Yuk. Pastinya kita akan tetap untuk komunikasi langsung juga sudah ya saya gitu komunikasi langsung sudah karena kan memang kita sama Kak Ruben juga hubungannya sangat baik dan cukup dekat dan kemarin sudah ngobrol juga terus kita sangat melihat Kak Ruben mulai kembali sehat lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa mulai hobi lagi dan yang paling terpenting Kak Ruben punya support system yang luar biasa yaitu keluarga dan anak-anaknya dan dia punya sahabat yang menyayangi dia, jadi itu adalah yang paling terpenting poinnya. Kalau Kak Ruben tuh sebenarnya orangnya bukan tipe yang jadi kayak tipe orang yang memang orangnya tuh semangat ya, walaupun ada masalah, walaupun lagi sakit gitu tetap semangat, tetap depan orang gimana ya, tetap kelihatan tegar gitu karena dia mungkin punya anak yang masih kecil-kecil, kalau dia drop pasti anak-anaknya kan drop kalau aku bacanya seperti itu, tapi dia mau terlihat kuat supaya anak-anaknya juga kuat gitu kan, paling mengikuti satu ya support ya dari teman-teman, dari orang-orang juga dari orang-orang yang menyayangi dia gitu. Sekarang kan namanya kalau sakit pasti kan kita berusaha ikhtiarnya tuh macam-macam pasti untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Pastinya kan dengan prosesnya bisa sampai ada di Singapura itu kan pasti prosesnya panjang ya dan kita di sini nggak bisa terlalu banyak ngomong juga karena kan istilahnya di sini kita yang mesti kita lakukan adalah kita kasih doa sama Tuhan dan Tuhan kasih bisa baik-baik aja semuanya keluarga dan pengobatan yang berjalan dengan lancar, semangat lagi karena kita tahu banget ya ini dalam itu orang baik banget sih dari kita dari sampai sekarang supportnya luar biasa. Ada nggak pernah nggak mau ikut kemarin tadi sempat ada satu kalau untuk ikut sih kita sama sekali enggak ya, nggak ada keinginan. Cuma kalau melihat masalah berita itu kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Cuma kalau aku sih menanggapi dari sisi gini, nggak apa-apa setiap orang berkarya gitu ya, setiap orang mengasah kreativitasnya gitu. Terus mereka juga sebenarnya kalau lihat ya ukuran awalnya dari sudut pandang aku aja ya, dari ketika mereka kumpul dari kecil-kecil jumlahnya sampai orang akhirnya suka, sampai orang akhirnya berkumpul ya, mungkin itu kalau untuk anak muda bisa dibilang wadah untuk mengekspresikan dirinya ya. Di luar negeri, di Hong Kong ada, di Korea juga ada gitu kan, di Jepang juga ada seperti itu. Tapi tetap harus ada batasan kalau menurut aku. Ketika dia pergi, kalau ini menurut aku ya, ketika dia pergi ya pamit sama orang tuanya harus gitu kan. Terus jangan lupa ketika mereka sibuk untuk berdandan sesuai dengan kodratnya, itu harus banget gitu. Karena
Biar bagaimanapun mereka viral, anak-anak di luar sana banyak yang melihat, takutnya banyak yang meniru. Kalau mereka memunculkan sesuatu yang baik, yang positif, anak-anak bisa meniru itu. Tapi tolonglah mungkin kalau ada sesuatu, nggak semuanya, mungkin kalau sesuatu ada yang menampilkan sesuatu yang buruk, berdandan tidak sesuai kodratnya, atau hal yang tidak baik, tolonglah jangan, karena banyak yang meniru kalian gitu kan. Jangan lupa ketika kalian berekspresi, jangan lupa juga tetap belajar, karena umuran mereka masih umuran anak-anak sekolah ya. Jangan lupa belajarnya, kalau bisa jangan lupa ibadahnya, atau mungkin ketika melihat mereka ada yang alhamdulillah berhasil dengan apa yang mereka lakukan, ya kalau misalnya bisa kasih orang tuanya, bahagiain orang tuanya yang udah pertama kali ngasih modal baju buat mejengnya itu gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan bisa menjadi sesuatu yang baik kalau kita melakukannya dengan hal yang baik gitu. Karena kan ketika mereka viral harus diingat gitu, bebannya banyak gitu. Dalam artian banyak orang yang melihat ya sayangnya, banyak orang yang melihat, banyak orang juga yang meniru, dan banyak orang juga yang pengen seperti itu. Tapi dilihat juga nih, oh ternyata contohnya begini ya. Kalau mereka menampilkan sesuatu yang buruk, ada lagi yang niru kan sayang gitu. Jadi yang baik-baiknya aja. Diri saya seperti apa sih Kak Sony yang tadi saya bilang kan sesuai kodratnya. Diri saya seperti apa sebagai orang tua melihat usia remaja itu ya penampilannya tidak. Sayang ya gitu kan, kita kan laki-laki diciptakan. Berita selanjutnya, mangkir dari panggilan, Nindi Ayunda tak bisa dijemput paksa. Mengenai penjemputan paksa terhadap Nindi Ayunda terkait kasus penyekapan, polisi memberikan penjelasan. Nindi Ayunda diketahui belum kunjung memenuhi panggilan polisi terkait kasus penyekapan terhadap mantan supirnya. Alhasil, absennya Nindi Ayunda dalam memberikan keterangan di kasus penyekapan turut berdampak pada jalannya proses penyidikan. Saat ini, status mantan istri Askara Parasadi Harsono itu merupakan saksi dari kasus penyekapan. Padahal pihak kepolisian sudah 2 kali mengirimkan surat pemanggilan terhadap Nindi. Namun demikian, Nurma Dewi menerangkan Nindi tidak bisa dijemput secara paksa lantaran statusnya yang masih saksi tersebut. Dijelaskan Nurma, penjemputan paksa baru dilaksanakan jika status Nindi sudah naik menjadi tersangka. Karena hal itulah polisi meminta Nindi bersikap kooperatif untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut keterangan dari pihak polisi dan kuasa hukum. Budiman jadi saksi dan kenapa nggak dijemput paksa Bu? Publik ini mungkin kenapa nggak dijemput paksa? Iya, terima kasih. Jadi rekan-rekan untuk saudari kita N, saudari N kita udah sama-sama mengetahui untuk panggilan pertama. Untuk panggilan pertama sudah dilayangkan. Kemudian panggilan kedua sudah dilayangkan. Jadi untuk ketiga adalah untuk perintah membawa. Surat perintah membawa sudah diterbitkan. Jadi untuk itu rekan-rekan semua sudah kita jalankan. Statusnya sendiri Bu bagaimana Bu? Jadi untuk statusnya saudari kita N tersangka. Ya lanjut Bu. Ya, saksi ya. Jadi masih saksi. Jadi saksi, untuk saksi kita minta keterangan yang jelas dari beliau. Makanya untuk sementara ini kita meminta keterangan yang jelas. Pada tanggal berapa Bu surat pemanggilan ketiganya dikasih ke saudari N? Iya, jadi surat perintah membawa itu kita sudah terbitkan. Untuk sementara ini kita tetap mencari untuk saudara ini. Nah Bu, untuk saksi sendiri itu emang harus dijemput paksa atau memang harus bagaimana Bu? Ya, jadi untuk saksi itu kita tidak bisa menjemput paksa. Karena apa? Karena beliau itu belum status tersangka. Oke. Jadi untuk sementara ini kita meminta untuk saudari N datang saja ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang jelas. Biar titik permasalahan suatu perkara jelas. Tapi kalau misalnya Tersangka belum ya Bu? Ya Bu. Bu maaf. Kemarin pengacaranya bilang belum menerima surat panggilan ketiga dari
tidak datang, itu bisa dilakukan upaya paksa. Karena itu diatur oleh KUHAP. Tidak ada alasan lagi. Jangan memberikan keistimewaan kepada terlapor. Harusnya sama diperlakukan, apalagi ini korban adalah supir. Orang kecil yang mencari sesuap nasi, namun telah dirampas kemerdekaannya, sehingga dia menjadi orang yang tidak sama dengan seperti dulu. Walaupun status masih saksi bisa diupayakan paksa tuh, Bang? KUHAP membenarkan memanggil paksa. Jadi bukan hanya semua saksi yang dipanggil 2 kali tidak datang bisa diambil. Namanya itu dilakukan upaya paksa oleh penyidik. Nah itu baru bisa. Tapi kami tidak tahu, makanya saya mau tahu kenapa diberi keistimewaan. Itu saja. Tidak ada satupun orang diberikan keistimewaan di dalam hukum. Semua harus sama. Mau siapapun, saya minta Polres Metro Jakarta Selatan untuk tidak memberikan keistimewaan. Kasihan ini pencari keadilan. Ini sudah hampir setahun lebih. Dia lapor, bahkan sempat dia didatangin oleh seseorang untuk mencabut laporannya, sedangkan Ibu Rini nggak mau. Nah, sekarang saya datang, nanti apa yang saya dapatkan di atas, nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan lagi. Bang, tolong kami dibantu. Bang, barang bukti flash disk itu berupa video atau seperti ya, apa, video di mana sebetulnya video itu sudah ada ya. Jadi karena kemarin kita serahkan dalam bentuk foto, ada foto beberapa orang, nah minta dalam bentuk flash disk, dalam bentuk dijadikan satu. Sebetulnya buktinya sudah ada. Kami jadikan satu untuk kami serahkan. Itu videonya video saat disekap video atau kalau pada saat yang disekap, yang tahu justru Lia dan Leman. Lia tahu persis siapa yang memukul dan sebagainya. Lia itu adalah ART yang sempat melahirkan, yang sudah pulang ke kampungnya. Videonya video orang yang menguntit atau seperti apa, Bang? Nah, video si Leman dalam keadaan dia diobatin lah pada saat itu. Sesudah terjadi? Sesudah terjadi. Di rumah seseorang yang ada. Semuanya udah kami serahkan ke atas. Ini hanya sekedar untuk melengkapi saja. Bang, Mangkilian ini ada dugaan menghambat proses penyidikan nggak sih, Bang, atau seperti ya itu seharusnya penyidik yang bisa bertanya sebetulnya kenapa diberikan keistimewaan. Sebetulnya tidak ada satupun orang yang boleh diberikan keistimewaan, karena kalau sudah sampai dipanggil berlebih dari 1 kali tidak mau hadir, itu akan menjadi image yang negatif buat penyidik. Kenapa penyidiknya memberikan hak istimewa kepada seseorang? Bang, tapi yang kemarin juga dikonfirm ke lawyernya Nindi bahwa keberadaan Nindi sekarang ada di rumahnya, Bang. Ya rumahnya di mana? Kalau ada rumahnya kenapa nggak datang? Sebetulnya simpel, kalau tidak merasa bersalah datang. Kalau di rumahnya di mana? Karena panggilannya itu kalau KTP-nya penyidik tahu. Gitu. Sebetulnya tinggal disampaikan aja. Itu korban nggak datang, Bang? Korban masih, untuk hari ini dia masih belum berani. Karena sebetulnya sempat dia datang, setelah itu ada kejadian lagi, dan setelah itu dia nggak berani lagi datang. Kejadian apa, Bang? Beberapa kali teror, Bang, mungkin? Saya kalau itu sih nggak tahu persis ya. Yang jelas pada saat hari Jumat, saya lupa tanggalnya. Saat itu saya datang, saya ketemu Pak RT, saya bilang tolong siapapun yang akan mencari Leman maupun Rini, suruh meminta izin dulu dari kepolisian, karena ini adalah saksi di dalam perkara. Ada ancaman lagi berarti, Bang? Belum, kalau sementara saya belum tahu, saya belum komunikasi lagi dengan Leman dan Rini. Yang jelas kedatangan saya ingin mengetahui sampai sejauh mana prosesnya, kenapa dipanggil 2 kali tidak datang, terus apa yang akan dilakukan. Apakah harus diberikan hak istimewa atau sepertinya ada apa? Sehingga kalau sebetulnya paling gampang sekali kok kalau penyidik itu tinggal mencari seseorang. Paling mudah, kepolisian itu paling mudah untuk mencari orang ada di mana. Tapi ini kami heran, ada apa sehingga sampai saat ini tidak bisa untuk. Berita selanjutnya datang dari Ridho Ilahi minder dengan bongek. Artis peran Ridho Ilahi main ke kawasan Duku Atas untuk melihat suasana Citayam Fashion Week. Saat Ridho Ilahi datang, Bonge salah satu ikon tempat tersebut juga kebetulan sedang warawiri di kawasan Dukuh Atas tempat digelarnya Citayam Fashion Week. Uniknya, Ridho Ilahi merasa minder mau mengajak Bonge ke hadapan awak media.
Ia gugup saat melihat Bonge dikawal teman-temannya dan diikuti banyak remaja ketika mondar-mandir di kawasan Citayam Fashion Week. Ketika Bonge akhirnya menghampiri dirinya untuk menyuapi makanan, Rido merasa terhormat. Rido mengingatkan pada Bonge agar ia dan teman-temannya bisa menjaga ketertiban dan kebersihan di kawasan Dukuh Atas itu. Sehingga tak ada lagi kabar yang mengatakan bahwa Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas ditutup. Berikut wawancara dengan Rido Ilahi. Baru ngelihat langsung di sini, terus ya ternyata di weekday aja masih tetap rame gitu loh. Tapi tadi gue sempet dengar ada penutupan ya, apa atau gimana? Dirapin sih Kak, biar lebih dirapin. Jadi nggak berantakan. Iya, sebenarnya kan maksudnya kalau ditutup sayang banget. Mungkin lebih dirapin aja. Mungkin buat teman-teman yang sering nongkrong di sini juga tahu jam-jamnya, atau mungkin disediain tempat khusus untuk fashion ini, mungkin asal jangan ditutup aja. Maksudnya biar generasi muda kita tetap gue setuju banget ya, karena kreatif daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas atau melakukan misalnya mabuk-mabukan atau yang aneh-aneh lah. Mending kayak gini kan kreatif ya, fashion show ya. Minta pemerintah daerah ini aja mungkin memberi tempat khusus kalau memang biar nggak terganggu juga kawasan di sini. Dan untuk mereka-mereka yang selalu ramai di sini seharusnya milih-milih jam juga, ngerti juga nggak selalu ramai. Misalnya mungkin weekend boleh gitu. Emang tiap hari ramai? Tiap hari. Tiap hari. Oh. Jadi nganggu ini ya, nganggu. Iya, lumayan nganggu lalu lintas katanya. Nganggu lalu lintas ya buat teman-teman. Gimana pun ini kan area umum ya. Jadi kita saling menghormatin aja, maksudnya boleh, tapi ngelihat jam-jamnya juga dibatasin sedikit lah, gitu. Biar kita nggak mengganggu juga. Kemarin kan sempat ada insiden yang orang-orang sekitar di sini sempat protes kan, katanya karena kotor atau apa, sampah sembarangan. Tuh, menjaga kebersihan juga lah kita. Tadi dia alat fenomena kayak gini gimana pendapatnya? Senang ya, katanya udah sampai keluar ya. Singapura apa udah sampai ya. Itu kan seru banget gitu. Maksudnya fashion itu nggak harus yang serba barang branded atau yang mahal gitu. Dan itu menurut aku kreatif banget ya. Aku suka kalau ada sesuatu yang positif kayak gini tuh, aku suka banget tuh Indonesia. Ya, tadi rencananya mau bikin konten di sini tapi pengen ngelihat terus malah dapat kabar ditutup. Gimana? Terus aku ngeliat sendiri aja akhirnya. Himbauan tidak boleh di cross. Aku berharap sih buat pemerintah daerah yang di sini biar ini aja mungkin buat teman-teman dulu aja deh, jaga kebersihan, jangan terlalu crowded. Gimana pun kan ini area umum. Terus saling menjaga aja. Ini kan kawasan banyak lalu lintas, pekerjaan, dan kalian itu kan ngelewatin jalanan umum juga kan. Maksudnya kalau bisa Ini udah berapa kali hangout di sini Kak? Baru sekali. Ada kayak dinner udah 2 kali ini. Rencana pengen nyoba nggak? Pengen nyoba jalan di sini. Tadi ada yang nanya nih. Kan sempat ini katanya di sini sempat audit, terus diprotes. Gimana baiknya? Ajak teman-temannya kalau di sini tuh jaga kebersihan. Terus kesehatan. Nah, benar. Nah, tadi aku juga bilang sama pemerintah di sini agar kalau bisa disiapin panggung khusus buat kalian. Sayang ini kan Indonesia kreatif banget. Kakak. Ini apa nih? Ngerti dong. Waduh, so sweet. Ini Bonge bikin sendiri. Nih guys, niru kayak Bonge nih. Aku salut sama dia. Dia pekerja keras kalau menurut aku. Keren. Oh, lagi kan? Enggak apa. Sisain buat keluarga. Acara hari ini apa ya? Mau ngapain? Oh, bagi-bagi. Ya udah lanjut. Wah, ada gimana sudah dikasih ketemuannya dan akhirnya dikasih.
Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.